Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Baik, Bu. Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu itu berdoa sebelum belajar. Nah, di sini Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Siapa yang ingin memimpin doa pada pagi ini? Saya, Bu, yang memimpin doa. Ya, baik. Mari bisa saja langsung dimulai. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Sartika Dewi. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian semua hadir pada pembelajaran kita hari ini? Hadir, Bu, hadir. Hadir semua. Hadir semua, Bu. Ya, baik. Nah, jangan lupa ya buat semuanya untuk melakukan presensi yang sudah Ibu kirim di WA Group. Nah, jadi Ibu mau menampilkan suatu media pembelajaran yang membahas tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan men-share screen sebentar. Nah, apakah anak-anak sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, nih. Ayo kita mulai pembelajaran kita. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Lihat. Gambar apakah yang ada dalam kedua gambar tersebut? Apa yang sedang terjadi dengan kedua gambar tersebut? Orang sakit, Bu. Orang sakit demam, Bu. Ya, benar sekali. Nah, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian merasakan sakit demam? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bagaimana perasaan tubuh kalian ketika kalian mengalami sakit demam tersebut? Tidak enak, Bu. Tidak nyaman, Bu. Ya, tentu saja ya, tidak nyaman. Ketika tubuh kita itu mengalami sakit demam, cuaca di musim panas itu memberikan suhu yang lebih tinggi gitu ke dalam tubuh kita, sehingga membuat tubuh kita itu terasa tidak nyaman dan menyebabkan sakit. Ya, seperti panas sinar matahari yang sangat menyengat, terutama juga di siang hari yang sangat bolong. Bisa membuat badan kita itu basah kuyup, karena banyak terlalu mengeluarkan keringat. Tidak hanya itu saja, bahkan bila suhu udara itu terlalu panas, suhu tubuh kamu pun juga bisa ikut meningkat hingga akhirnya menyebabkan kamu itu demam. Nah, demam atau yang biasa disebut dengan pireksia adalah kondisi ketika suhu tubuh itu lebih tinggi daripada normal, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Nah, demam sebenarnya merupakan respon yang dikeluarkan oleh tubuh akibat adanya infeksi atau peradangan. Nah, nih Ibu juga mau bertanya, alat apakah yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh? Termometer, Bu. Ya, benar sekali. Termometer adalah Termometer, Bu. Ya, benar sekali. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Selain untuk mengukur suhu tubuh itu, alat ini juga digunakan di laboratorium atau untuk mengukur suhu udara atau suhu objek yang lain. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai alat pengukur suhu. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya. Nah, materi pada pembelajaran kita hari ini membahas mengenai suhu dan perubahannya. Yang memuat kompetensi dasarnya itu 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian color, perpindahan color, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan juga hewan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan 3 jenis termometer dan fungsinya dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menentukan skala suhu tubuh dengan melakukan pengukuran menggunakan termometer dengan benar.
Kemudian ada peserta didik dapat menjelaskan definisi pemulaian dengan benar, dan juga peserta didik dapat menganalisis peristiwa pemulaian dalam kehidupan sehari-hari itu dengan benar. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, mari kita simak video berikut ini. Banyak. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Misalkan, ketika kalian berada dekat dengan api, maka kalian akan merasakan panas. Dan ketika kalian memegang es batu, maka kalian akan merasakan dingin. Alat pengukur suhu. Tangan adalah alat ukur suhu yang paling mudah. Yang kedua adalah termometer. Termometer adalah alat ukur suhu yang paling akurat. Suhu suatu benda yang diukur dengan menggunakan tangan atau indera perasa akan menghasilkan ukuran suhu secara kualitatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran besaran suhu. Hanya merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Sementara suhu yang diukur dengan menggunakan termometer akan menghasilkan ukuran suhu yang kuantitatif, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran besaran suhu. Jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer air raksa. Di dalamnya berisi cairan air raksa. Termometer ini dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya mencapai 360 derajat Celcius. Sementara titik bekunya hanya mencapai minus 40 derajat Celcius, sehingga dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Kedua adalah termometer alkohol yang berisi cairan alkohol. Termometer ini dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya mencapai minus 112 derajat Celcius. Sementara titik didihnya hanya mencapai 78 derajat Celcius, sehingga dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Kedua jenis termometer ini biasanya digunakan di dalam laboratorium. Tentunya sekolah kalian juga punya kan? Ini adalah termometer air raksa dan termometer alkohol yang berisi air raksa dan cairan alkohol yang terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau disebut reservoir atau labu. Biasanya termometer air raksa berwarna mengkilat, sementara termometer alkohol berwarna merah karena diberi pewarna merah. Ada juga yang diberi pewarna biru. Ketika kalian menggunakan termometer air raksa, harus berhati-hati. Karena jika termometer air raksa pecah, maka air raksa sifatnya sangat beracun. Yang ketiga adalah termometer bimetal mekanik. Biasanya digunakan di bidang industri. Yang keempat adalah termometer klinis, dapat berupa termometer digital atau termometer analog. Termometer ini banyak digunakan di dalam rumah sakit untuk mengukur suhu badan. Yang kelima adalah termometer inframerah. Tentunya kalian sangat familiar bukan dengan termometer ini, karena di masa pandemi termometer ini banyak sekali digunakan. Termometer ini dapat mengukur suhu tanpa harus kontak dengan benda yang akan diukur suhunya, sehingga termometer ini disebut dengan termometer non-kontak atau termometer pistol, atau disebut juga dengan termometer laser karena menggunakan sinar laser. Ketika kalian mengukur suhu badan, dihasilkan angka 36,5 derajat Celcius. 36,5 adalah nilai dari suhu dan derajat Celcius adalah satuan suhu. Satuan atau skala suhu. Yang pertama adalah Celsius, ditemukan oleh Andreas Celsius, berkebangsaan Swedia. Skala ini banyak digunakan di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah skala Reaumur, ditemukan oleh René Antoine Verhoeven de Reaumur, berkebangsaan Prancis. Yang ketiga adalah Fahrenheit, ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, berkebangsaan Jerman, dan banyak digunakan secara luas di negara-negara Eropa. Yang keempat adalah Kelvin, ditemukan oleh Lord Kelvin, yang berasal dari Britania. Skala ini dijadikan sebagai satuan internasional. Perubahan akibat suhu. 1. Pemuaian pada zat padat meliputi perubahan pada panjang, luas, dan volume dari zat padat itu sendiri. Contoh, pada sambungan rel kereta api. Sambungan ini dibuat longgar,
bertujuan untuk memberikan ruang pada saat terjadi pemuaian pada rel tersebut, sehingga rel kereta api tidak melengkung. Pada pembangunan jembatan atau jalan layang harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan suatu benda. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat panas matahari atau tidak menyusut di malam hari, maka sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang rapat satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga pada sambungan-sambungan tersebut. Contoh yang kedua adalah pemuaian pada kabel listrik atau telepon. Pemasangan kabel listrik atau telepon sengaja dibuat kendur. Hal ini bertujuan agar pada malam hari ketika suhu dingin, kabel tersebut tidak putus karena kabel akan menyusut. Contoh yang ketiga adalah pemuaian pada kaca bingkai foto dan kaca jendela. Bingkai foto atau jendela dibuat sedikit longgar. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pada kaca pada saat terjadi pemuaian, sehingga kaca bingkai atau kaca jendela tidak pecah. Contoh yang keempat pada keping bimetal atau dwi logam atau thermoswitch atau thermostat, yaitu keping logam yang terdiri dari dua jenis logam yang berbeda, yang mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda. Contoh, koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000026, sementara koefisien muai panjang besi adalah 0,000012. Sehingga jika dipanaskan, keping logam tersebut akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah besi, karena koefisien muai panjang besi lebih kecil dibandingkan dengan aluminium. Dan sebaliknya, jika didinginkan, maka keping bimetal tersebut akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih besar. Dalam hal ini akan melengkung ke arah aluminium. Termostat ini dijadikan sebagai saklar otomatis pada berbagai macam alat-alat elektronik. Seperti contoh pada oven, kulkas, mesin cuci, mesin pengering, motor, mobil, setrika, dan masih banyak alat-alat elektronik yang menggunakan saklar otomatis atau termostat. 2. Pemuaian pada zat cair. Terjadi perubahan volume pada zat cair tersebut. Pemuaian pada zat cair lebih mudah atau lebih cepat teramati jika dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Pemuaian pada zat cair dapat kita lihat pada saat kita memasak air di dalam panci yang berisi air penuh, maka ketika mendidih, air tersebut akan mendorong tutup panci naik ke atas. Kita buktikan sekarang. Kita tutup pancinya, kemudian kita nyalakan apinya. Ketika air mendidih, maka air tersebut akan mendorong tutup panci naik ke atas. Ini membuktikan bahwa air tersebut mengalami pemuaian. Botol kemasan kecap, air mineral, minyak, tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika memuai. 3. Pemuaian pada zat gas. Pemuaian pada zat gas dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan sederhana sebagai berikut. Siapkan 2 botol dan 2 balon. Kemudian masing-masing balon masukkan ke dalam masing-masing mulut botol. 1 botol letakkan di dalam air dingin dan 1 botol letakkan di dalam air panas sesuai pada gambar. Balon pada botol yang dimasukkan ke dalam air panas akan mengembang. Hal ini membuktikan bahwa gas di dalam balon tersebut memuai. Roda kendaraan dapat mengalami pecah ban ketika melintas di jalan aspal pada siang hari. Hal ini karena gas di dalam roda tersebut akan memuai. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya memompa ban sesuai dengan ukurannya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran. Nah, sudah disimak kan video pembelajaran pada materi suhu dan perubahannya?
Sangat mudah sekali ya untuk kita pahami kalau bisa suhu itu bisa diukur menggunakan termometer atau juga suhu yang biasa untuk mudah dilakukan itu menggunakan tangan. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibahas itu di dalam LKPD. Nah, di sini itu Ibu ingin membagikan kelompok. Jadi, untuk para peserta didik dapat membentuk kelompok dan nantinya akan membahas melakukan percobaan. Jadi percobaan ini sudah ada tertera dalam LKPD. Jadi nanti Ibu akan memberikan LKPD ini di grup WA. Jadi buat anak-anak itu dapat mengerjakan selama 15 menit. Jadi nanti kita akan bertemu di 15 menit setelah jam ini. Jadi silakan kalian membentuk kelompok dan kemudian diskusikan dan tentukan hasilnya dan masukkan ke dalam LKPD. Sampai bertemu dan selamat mengerjakan. Nah, baik. Sudah 15 menit kalian mengerjakan langkah-langkah percobaan yang sudah dilakukan bersama anggota kelompoknya. Nah, bagaimana? Tadi udah melakukan kan kegiatan dan sudah mengisi hasilnya itu ke dalam LKPD. Jadi, di sini Ibu ingin meminta siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya bersedia mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok, Bu. Oh iya, baik, Sartika Dewi. Disilakan kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu bersama anggota kelompok yang telah kamu lakukan tadi. Ya, bisa untuk dipresentasikan. Jadi, dari langkah pertama yang saya lakukan yaitu mencelupkan tangan ke dalam air es, terus tangan saya merasa suhu dingin dan tangan kiri saya mencelupkan ke dalam air hangat, dan yang saya rasakan adalah tangan saya suhu yang hangat. Karena semakin besar suhu, maka akan semakin panas dan semakin kecil suhu akan terasa lebih dingin. Lalu langkah terakhir yaitu mencelupkan kedua tangan ke dalam air biasa, dan yang dapat dirasakan adalah kedua tangan merasakan suhu dingin dengan tingkatan yang berbeda. Maka dapat dikatakan cara ini bukan merupakan pengukuran suhu yang baik, karena tangan bukan merupakan pengukur suhu yang handal dan tidak dapat mengukur suhu dengan tepat. Ya, bagus sekali hasil dari percobaan yang kamu lakukan bersama anggota kelompok kamu dan telah memberikan hasil yang bagus sekali gitu. Udah sesuai kan bahwa kita itu melakukan tiga bahan percobaan menggunakan air biasa, air es, dan juga air hangat. Jadi dari ketiga air itu kita bisa menentukan perbedaan suhu dari berbagai jenis air gitu. Dan hasilnya itu kalian sudah tuangkan kan ke dalam LKPD yang sudah Ibu kasih ke grup WA. Nah, setelah itu baik, jadi di antara kalian apakah ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, baik. Sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut dengan termometer. Kemudian, berdasarkan zat pengisinya, termometer itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah termometer zat cair,
kemudian ada bimetal, dan juga ada kristal cair. Nah, setelah kita sudah melakukan percobaan dan juga memahami materi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan kalian soal evaluasi di sini sebagai hasil gambaran pemahaman materi kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya bisa kalian lihat bahwa itu dilakukan secara mandiri, kemudian dikumpulkan melalui grup WA, dan juga batas pengumpulannya itu adalah 1 hari setelah pembelajaran ini selesai. Jadi kalian bisa langsung saja mengerjakan dengan benar ya. Ini evaluasinya ini ada terdiri dari 5 soal. Itu nanti dikumpulkan di grup WA. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Ya, baik. Sampai di sini pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian, dan juga kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, baik. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.